إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Semoga kita mendapat manfaat ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab fadlir raja. Fadli keutamaan, ar-raja harapan. Kita mendekat kepada Allah ini seperti seekor burung terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama khauf, takut. Takut azab kubur, takut pertanyaan mungkar nakir, takut siratal mustaqim jatuh, takut hisab, takut panas api neraka, takut segala amal kita. Yang pertama takut. Kalau cuma takut nanti kita putus asa. Maka satu sayap lagi namanya raja, ada harapan. Manusia bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada nasi. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Manusia hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Nah, jadi bab yang ke-52 ini namanya babu fadlir raja, keutamaan raja. Ada harapan. Ada harapan menikah, ada harapan punya anak, ada harapan punya cucu, ada harapan. Orang kalau sudah tidak ada harapan, kiamat. Bab fadlir raja. Biasanya setelah bab ayat, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ikhbaran, memberikan berita, anil abdi salih, tentang seorang hamba yang saleh. Tak disebutkan namanya, tapi dia beriman di antara rakyat Fir'aun, raja paling zalim, menyembelih anak-anak kecil Fir'aun. Nah, ada rakyatnya ini yang beriman. Ucapannya dituliskan dalam Al-Quran. Apa kata dia? Wa ufawwidu amri ilallah, kuserahkan segala perkaraku pada Allah. Innallaha basirum bil ibad, Allah maha menengok, Allah maha melihat. Puncak dari harapan adalah wa ufawwidu amri ilallah. Puncak dari penyerahan diri kepada Allah, wa ufawwidu amri ilallah. Kita ucapkan sama-sama serentak, wa ufawwidu amri ilallah. Sekali lagi, wa ufawwidu amri ilallah. Dizalimi orang kita, ada penguasa macam Fir'aun, dijahati tetangga kita, wa ufawwidu amri ilallah. Masih ada harapan. Besar masalah hidup kita, Allah lebih besar. Hebat kekuasaan dia, Allah lebih kuasa. Susah masalah kita, Allah bagi kemudahan. Ucapkan di mulut, wa ufawwidu amri ilallah, kuserahkan perkara kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, Allah maha menengok,
Allah kalau menengok dia tak diam. Allah bekerja dengan cara dia. Terus apa yang terjadi kalau kita serahkan pada Allah? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, Allah akan memelihara. Itu arti waqahullah. Sayyiat, segala kejahatan, segala kejelekan, segala keburukan. Ma makaru, mereka membuat makar, mereka buat tipu daya. Kita cuman mengucapkan sekali, wa ufawwidu amri ilallah. Balasan Allah, innallaha basirum bil ibad. Allah menengok. Fawaqahullah, Allah menjaga. Sayyiat, yang jelek-jelek disingkapkannya. Ma makaru, perbuatan makar, perbuatan tipu, perbuatan muslihat. 4 balasan Allah. Kita cuma 1 saja. Wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan sama Allah. Jangan ajari pula Allah untuk membalas. Ini masalahnya orang beriman nih. Diajarinya pula Allah untuk membalas. Ya Allah, matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 6 bulan. Apa pula kita menggurui Allah? Serahkan aja sama Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya tak pernah minta doa macam-macam. Saya hanya mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan pada Engkau ya Allah. Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran kita. Pembalasan Allah jauh lebih indah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama kita berjalan nih, saya yakin bapak dan ibu yang udah lama hidup, asal jangan bosan hidup lah. Yang lama sudah menjalani hidup nih merasakan berapa kali kita dianiaya, dizalimi orang. Kita serahkan wa ufawwidu amri ilallah. Pembalasan Allah indah, pembalasan Allah luar biasa cantik. Hadis 440, bihi wa ilaihi, dengan sanad Imam Nawawi sampai ke sahabat Nabi, namanya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah meridainya, an Rasulillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Kenapa pula ada Allah berfirman? Nabi bersabda, ya, habis itu Allah berfirman. Ini ciri hadis qudsi namanya. Fima yarwiha an rabbih, Nabi meriwayatkan dari Tuhannya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Qala Allah, itu salah satu ciri hadis qudsi. Hadis qudsi ucapan Allah, tapi bukan Quran. Tak boleh dibaca dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ana inda husni zanni abdi bi. Juz berapa itu? Ini hadis qudsi. Yang dibaca dalam sholat, ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Hadis qudsi, walaupun dia firman Allah, dia hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis qudsi ada dalam Sahih Muslim, hadis qudsi ada dalam Sunan Abi Daud, hadis qudsi ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis qudsi ada dalam Sunan Nasai, hadis qudsi ada dalam Sunan Ibnu Majah. Wasera,
Datang ulama-ulama Al-Azhar Mesir, dikumpulkan jadi satu. Itulah dia ensiklopedia hadis qudsi, lebih kurang 400 hadis qudsi. Jadi kalau mau buat majelis kajian hadis-hadis qudsi bisa juga, tak perlu lagi cari kitab-kitab, sudah ada satu. Di mana belinya Pak Ustaz? Tak usah beli, download PDF, print. Riyadhus Shalihin ini pun download, print. Halal Pak Ustaz? Halal insyaallah. Qala Allah berfirman. Apa kata Allah? Ana, aku, inda, menurut zanni, prasangka, abdi, hambaku. Aku menurut prasangka hambaku. Makanya kita bersangka baik, jangan pernah sangka buruk sama Allah Ta'ala. Sangka baik. 10 kita berjalan, 10 berjalan, kaki kita lah yang tercucuk duri, padahal yang sembahyang subuh kita, yang baca Quran kita, yang berzikir kita, yang sedekah kita, pas giliran kena duri, kaki kita kena cucuk. Sangka baik sama Allah. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa, mungkin Allah ingin mengangkat derajat, mungkin Allah menguji sabar. Pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang 9 lagi, mungkin Allah ingin mengasihi mereka syukur, la in syakartum la azidannakum. Kita sabar, syukur 1 balas 1. Tapi kalau sabar bighairi hisab, tak bisa dihitung. Sangka baik sama Allah. Ada orang lahir, maaf cakap, buta, tak bisa menengok. Suatu ketika semua orang mengejek dia. Tengoklah Tuhan tak adil menciptakan kau macam ini. Sampai akhirnya suatu hari datang bangsa kanibal. Bangsa kanibal ini pemakan orang, menyerang kampung, tangkap semua, dihidupkan api unggun, diletakkan di api unggun itu panci besar. Semua orang kampung itu mau dimakan bangsa kanibal. Pas giliran yang satu nih diperiksa, kata ketua suku kanibal, yang ini tak usah kita masak. Kenapa? Tak enak makan orang buta kan. Itu tak ada disebutnya baik. Sangka baik pada Allah. Bersangka baik sama orang pun kita baik, apalagi bersangka baik sama yang menciptakan orang, Allah. Hidup kita ini jurusnya tak banyak-banyak, 5. 1, ikhtiar, usaha. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, sangka baik sama Allah. Yang kelima, ridho. Ridho habis puncak. Inilah ikhtiar paling kecil. Usaha, buka toko, tanam sawit, tanam kelapa, bukan ini. Setelah itu doa. Habis doa, tawakal. Habis tawakal, sangka baik sama Allah. Kalau udah mampu sangka baik sama Allah, ridho. Ridho itu tawakal. Setelah tawakal, sangka baik sama Allah. Setelah itu ridho. Ridho puncak. Makanya yang balik menghadap Allah tuh ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho. Tapi sebelum sampai ke ridho tuh
mesti bersangka baik sama Allah. Apapun yang kita buat nih, sangka baik sama Allah SWT. Dulu dapat tanah tuh cuman depan tuh buka 37, ke belakang tuh 100. 37 100. Yang sebelah sana tak mau jual, yang belakang tak mau jual, yang ini pun tak mau jual. Ikhtiar sudah, tanya-tanya sudah, doa tiap malam berdoa, dijualnya oleh Allah, tak juga mau jual. Bertawakal sudah, serahkan sama Allah. Bila serahkan pada Allah, sangka baik. Karena tak bisa dapat tanah, maka terpaksa bangunan yang mesti naik ke atas. Kalau dapat tanah lebar, bangunan selantai aja satu. Untuk apa buat tinggi-tinggi kalau tanah kita lapang? Karena tanah sempit, paksa naik ke atas. Itulah maka gedung itu 4 lantai, karena tak ada tanah naik ke atas. Sesudah dibangun ke atas, baru dapat tanah. Apa hikmahnya? Kalau dulu dapat tanah lebar, bangunannya cuma 1 lantai semua. Tapi setelah tak dapat tanah, terpaksa, mau tak mau terpaksa buat 4. Setelah 4, semua orang yang datang menengok, hebat bangunan ini gitu. Itu rencana Allah, bukan rencana kita. Orang kalau mau masukkan anaknya, yang pertama ditengoknya bangunan. Orang kalau jalan-jalan, bangunan. Orang kalau mau foto, pasti ikon bangunan tuh, tegak di situ foto, Az-Zahra. Baru kita, oh begitu rupanya rencana Allah. Hidup ini tak usah susah-susah, bisa aja kita bilang, oh itu udah alhamdulillah udah tuh. Tak usah pakai ayat, pakai hadis, udah. Oh, udah mantap tuh udah. Begitu rupanya rencana Allah Ta'ala. 4 gedung tinggi tuh, Syekh Abdurrahman, Masjid Ajaroana, kelas yang sebelah kanan, asrama 36. Itu gara-gara tak dapat tanah tuh. Kita tak dapat tanah, naikkan ke atas. Ke atas. Udah dapat naik ke atas, baru dapat tanah. Begitu rencana Allah. Yang akan datang tak ada tinggi-tinggi lagi. Lah, dapat tanah. Kenapa tak dari awal dikasih Allah tanah? Kalau dari awal dapat, bangunannya cuma selantai-selantai. Kalau selantai, orang nengok, cemana Mahat Az-Zahra? Entah, macam SD aja kita tengok. Itu Allah punya rencana. Bukan rencana kita itu. Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Tapi kita bisa bercakap begitu sesudah terjadi. Cakap begitu itu sudah terjadi. Jangan belum apa-apa pas ditanya, "Cemana planning ke depan?" Wa ufawwidhu amri ilallah. Saya tak mau gitu. Jangan adik-adik S1 kuliah ditanya sama orang tua, "Cemana lah planning kau ke depan? Kau mau S2 kemana? S3 kemana?" Wa ufawwidhu amri ilallah. Kau ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Usah ngaji sama dia lagi. Macam tak ada harapan kau ketengok. Padahal kita mengaji tentang bab fadlir raja. Nanti kalau ada yang nanya, apa kalian kaji sama Ustaz Somad tuh? Kitab Riyadhus Shalihin. Udah sampai bab mana? Bab fadlir raja. Kalau tak ingat, ya sekitar 400-an lah. 440. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Sangka baik pada Allah. Tapi sangka baik ini tetap mengikut syariat. Sangka baik tetap mengikut syariat. Jangan sangka baik di luar syariat. Tak betul, sesat. Sembahyang subuh jam 7 tiap hari. Kau kenapa sembahyang subuh jam 7? Aku bersangka baik Allah menerima. Itu keluar syariat. Sangka baik pada Allah mengikut syariat.
Filsafat pikiran tanpa batas. Tasawuf rasa tanpa tepi. Filsafat pikiran tanpa batas. Tasawuf rasa tanpa tepi. Maka kalau orang hanyut di filsafat, hanyut tak berbatas. Hanyut dalam tasawuf, rasa tak bertepi. Yang mengikatnya apa? Syariat. Orang berfilsafat silakan, tapi tetap bersyariat. Orang bertasawuf silakan, tapi tetap diikat dengan syariat. Kalau tidak nanti, itulah kaji-kaji di internet itu. Awak dulu mengaji tasawuf itu membersihkan hati. Sekarang enggak, Sidratul Muntaha langsung tersangkut pula, tak turun-turun. Kaji-kaji orang ini sekarang naik ke Sidratul Muntaha. Awak baca Riyadhus Shalihin, dia udah membaca Lauhil Mahfuz. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersama dia ketika dia mengingat aku. Yadhkur tu menyebut di mulut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu namanya yadhkur, menyebut, mengingat. Sini, mengingat tuh di sini atau di sini? Dari sini naik ke sini. Sini ada namanya brain heart. Brain otak, heart hati. Brain heart otak di dalam hati. Ini yang di tengah nih hati. Maka ini jangan cucuk ini. Ini namanya ulu hati, liver hati. Yang di sini nih jantung. Yang selalu disebut dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudu. Sudu kan yang menyendok tuh. Alladzi waswisu fi sudur. Yang mana dia? Yang tengah. Ini apa yang di sini? Nabi menunjuk at-taqwa hahuna, kata Nabi. Nabi menunjuk, tak ada Nabi menunjuk sini, enggak. Sini. At-taqwa hahuna 3 kali. At-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna. Segumpal, sekepal. Ya. Jantung tuh Pak Ustaz, ya, jantung. Kalau begitu bukan hati, enggak, hati sih. Jantung kata ini, hati berkelahi. Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Lapisan luarnya namanya sadr, jamaknya sudur. Alladzi waswisu fi sudur, lapisan luar. Masuk dia ke dalam qalb namanya. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, yang lain ikut rusak. Qalb namanya. Jamaknya qulub. Qalbu pakai qaf, qalbu. Kalau pakai kaf, kalbu, anjing. Yang di luar ini namanya sadr. Masuk ke dalam namanya qalb. Qalb artinya berbulak balik. Pergi tak pergi, mengaji tak mengaji, sembahyang tak sembahyang. Qalb. Kalau dia sudah tenang, namanya fuad. Nabi Muhammad sudah sampai ke level fuad. Makanya dalam Isra Mi'raj itu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad selalu diartikan fuad, hati kecil. Lapisan pertama sadr, masuk ke dalam qalb, masuk ke dalam fuad, masuk ke dalam sir, rahasia Allah yang ditempatkannya dalam diri seorang hamba. Itulah yang berzikir tuh. Jadi kalau ada orang mulutnya aja berzikir, mulutnya aja berzikir, tak berhenti tasbih, mulut berzikir.
menengok orang. Di samping Masjidil Haram, berdiri di hotel menengok orang. Makin cantik orang yang lewat, makin kencang tasbih. Lebih baik daripada tak berzikir sama sekali. Yang seelok-eloknya zikir itu 3. Ini menyebut, ini mengingat, ini fokus. Itu paling berkualitas. Yang di bawah itu, ini menyebut, ini mengingat, ini ingat gaji 3 boleh belum cair. Yang di bawah itu, ini menyebut, ini tak ingat, ini entah kemana-mana. Jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya ada orang berselawat. Makanya murid-murid Sayyid Muhammad, murid-murid Sayyid Muhammad bin Alawi pasti kemana-mana bawa tasbih. Karena pesan dia pegang tasbih. Karena megang tasbih itu macam orang megang tasbih itu macam orang megang stang motor. Kalau dipegang stang motor tuh, walaupun agak-agak nyasar, balik dia balik. Walaupun agak. Cuman kadang sekarang orang malu megang tasbih. Apa pula malu? Pegang aja. Cuman pas lagi orang ngobrol, ya kita ngobrol lah. Ini kadang orang ini pas lagi ngobrol, situ pula zikir. Oh. Pas tak ada orang megang handphone. Ya sesuaikanlah bahasa agama. Tapi saya perhatikan murid-murid Said Muhammad tuh yang tua-tua sampai yang muda-muda tak putus megang. Kenapa? Terjaga hati. Murid. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku bersama dia ketika dia menyebut aku. Aku zikirku tasbih Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Aku zikirku salawat Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagus. Aku zikirku tahlil Ustaz. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus, tak salah. Aku zikirku bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Naqsyabandiyah zikirnya Allah Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf di dalam. Makanya kalau kita menengok orang berzikir, jangan kita tuduh macam-macam. Tanya kalau tak tahu. Saya ke Rokan Hulu 2010 mengisi di Islamic Center. Saya tengok orang-orang tua di masjid tu kencang zikir, kencang. Saya tengok apa zikir orang. Kalau subhanallah tak mungkin begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tak. Apalah zikir. Saya ini orangnya tak mau nuduh. Saya tanya, apa zikir Tuhan? Allah Allah. Oh, patut dia zikir. Satu hari berapa? 5 kata. Oh, sikit. 5.000. Orang Naqsyabandiyah itu 5.000 saya. Untuk mengejar target. Patutlah dia diam. Orang-orang Naqsyabandiyah itu kalau kita duduk diam, tak banyak cakap, diam. Rupanya dia ngejar target. Ngejar 5.000. Makanya 10 sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Asal udah dapat dia 1000, dia ingatnya 1000, 2000, 3000, 5000, habis kewajiban dia itu hari itu. Allah 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 Allah. Tak ada dalilnya zikir Allah Allah itu. Mana ada dalilnya? Alladzina yadhkuruna Allah. Itu alladzina yadhkuruna Allah. Allah Allah Allah. Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Tegak, duduk, berbaring. Allah 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 Allah. Itu naik motor. Allah 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 Allah. Tak ada dalam hadis. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di dunia ini masih ada Allah, orang mengatakan Allah Allah Allah. Itu ya pokoknya tak ada lah. Tak ada kok. Jadi jangan bilang tak ada. Wallahi, demi Allah, lillahi afrahu bi taubati abdihi
Allah lebih suka menengok hambanya bertaubat min ahadikum yajidu dhallatahu bil falati. Ada orang kehilangan onta di gurun pasir, hilang kambing, hilang onta, tiba-tiba dapatnya pas lagi jalan-jalan, dapat. Oh, senangnya hati, dapat kambing, dapat onta, senang. Allah lebih senang menengok hambanya yang tersesat balik lagi ke jalan. Kau kenapa belum bertobat? Dosaku banyak. Ya Allah, tobat, karena Allah suka menengok kau bertobat. Wa man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal? Taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepada dia dhira', sehasta. Kalau kau mendekat pada Allah segini, Allah mendekat kepada engkau segini. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, siapa yang mendekat kepada Allah segini, taqarrabta ilaihi ba'an, aku mendekat kepada dia segini. Ini jengkal, ini hasta, ini depa, sedepa, selengan, setangan. Allah dengan kita segini, habis itu segini, habis itu segini. Kalau begini kita memahami hadis ini, kita masuk dalam kelompok mujassimah. Mujassimah jisim fisik badan. Saya dengan ustadz jarak kita segini, saya dengan bapak jarak kita 2 gini. Berjarak kita dengan Allah. Dengan Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Allah bukan di atas aras nun, jauh di atas sana, tidak. Ada ahli fisika bulan lalu baru menemukan Tuhan, jaraknya sekian kilometer dari bumi. Tidak. Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat, Allah sudah ada. Ketika dia ciptakan aras, dia ciptakan waktu, dia ciptakan tempat, dia tidak berubah. Kalau dia berubah, batal sifatnya yang 4: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi apa maksudnya ini? Kalau kau mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kalau kau mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Maksudnya Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Itu artinya. Jangan pahami Allah sejengkal jauh, dekat, tak begitu. Karena Allah itu tak sama dengan hukum makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Itu maknanya. Kalau kita mendekat sama Allah sejengkal, Allah balas sehasta. Kalau kita mendekat sehasta, Allah balas sedepa. Bukan tentang jarak. Maksudnya Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Wa idza aqbala ilayya yamshi, kalau hambaku itu datang kepadaku yamshi, berjalan, aqbaltu ilaihi uharwil, aku berlari. Jangan tetapkan pula sifat ada Allah, sifat berlari, maraton Tuhan. Bukan gitu pemahamannya. Allah berjalan, Allah berlari. Maksudnya Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Kalau kita berjalan, Allah berlari. Nauzubillah dari sifat berlari. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat berlari. Yang tetapkan pada Allah ada sifat berlari, mesti ditakwil. Maksudnya Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Kualitas paling tinggi ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.
Wa hadza lafzu ihda riwayati Muslim. Lafaz yang ada dalam hadis ini jangan nanti waktu ditengok Sahih Bukhari kok tak ada, karena ini ada dalam lafaz teks Sahih Muslim. Wa qad taqaddama syarhuhu fil babi qablah. Sudah dijelaskan dalam bab sebelum ini. Sudah pernah kita bahas tentang mendekat sejengkal sehasta sedepan. Waruya fi sahihain, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim bunyi teksnya, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku bersama dia ketika dia menyebut aku. Kalau Allah tak menyebut kita, Allah bersama kita juga. Kita tak menyebut Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Lalu apa maknanya? Rahmat Allah menyertai orang yang berzikir. Makanya kaji kita subuh Rabu, kaji zikir. Saya pesan ke Tuan Imam, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 100, baca doa. Supaya majelis kita ini majelis zikir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Berkumpul. Setelah berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Majelis zikir. 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat-malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibangga-banggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat 4 itu. Itulah maknanya wa ana ma'ahu, di aku bersama dia ketika dia mengingat aku. Aku merahmati dia, aku meridai dia, aku mencintai dia. Jadi kalau mau dapat rahmat Allah, mau dekat dengan Allah, mau dapat ridha Allah, zikir. Banyak-banyak berzikir. Bin nun, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, wa fir riwayat haitsu. Tulisannya mirip, ha macam sampan. Satu barisannya haitsu, yang satu lagi sa-nya tuh pakai nun. Hina, haitsu sekira-kira, hina ketika. Macam mana dia berzikir dengan aku, begitulah aku menyayangi dia, mengingat dia, meridai dia. Satu pakai nun hina, yang satu pakai sa haitsu. Wa kilahuma sahih, dua-dua riwayat ini sahih, tidak ada yang salah, dua-duanya betul, kata Imam An-Nawawi. Bisa jadi satu judul skripsi, dua lafaz yang berbeda secara tulisan mengandung makna menurut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Carilah dari bab awal sampai akhir yang menemukan beberapa ikhtilaf riwayat, dan solusinya ada dijelaskan oleh Imam Nawawi. Cukup jam 6:10. Pertemuan akan datang kita sambung 441. Shaf jamaah baris kedua itu mulainya dari ujung kanan imam. Nih imam ke sana, dari ujung kanan atau dari ujung kiri atau dari tengah belakang imam. Imam
sop pertama penuh kanan, penuh kiri. Terus datang orang baru, di mana dia memulai sop? Apakah di ujung atau di sini? Nih sop belakang imam. Kenapa yang di belakang imam ini ada sajadah satu lagi? Itu untuk Bilal, bukan untuk saya itu. Bilal, imam kita dua, satu imam, satu Bilal. Bilal itu sini. Kenapa mesti dia di situ? Karena kalau yang berdiri di situ tiba-tiba ada jamaah entah dari mana, karena tak ada, berdiri dia di situ, tiba-tiba terjadi sesuatu pada imam, gimana menggantikan? Itu posisi yang di belakang tuh, kalau terjadi sesuatu dia langsung menggantikan imam. Jadi bukan sajadah itu, itu Ustaz Somad itu eksklusif tuh ada sajadah di belakang, bukan. Itu sajadah imam, dua imam. Apakah dari tengah atau dari sudut kanan? Dari tengah, berdasarkan hadis sahih. Apakah dalam wudhu boleh tercampur beberapa mazhab karena ketidaktahuan? Hebat nih, dia tak tahu aja bisa beberapa mazhab. Awak tahu aja cuma satu mazhab. Macam mana mencampur beberapa mazhab? Wudhu tuh paling berbeda pada menyapu kepala aja. Muka sama semua. Batas muka tuh batas tumbuh rambut yang normal ke atas, kanan, kiri, bawah. Itulah cuman muka. Tak ada ikhtilaf tentang batas muka. Tangan juga begitu, tak ada ikhtilaf tentang batas tangan. Wa aidiakum ilal marafiq, sampai ke siku. Sikunya masuk. Tak ada ikhtilaf sampai ke siku, siku tak masuk. Nah. Jadi kalau ada orang hidupkannya keran, ini aja tak sampai sih. Bilang sama dia batal, jangan. Itu kita kena. Mungkin beda mazhab. Mana ada beda mazhab? Mestinya. Kaki juga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tak ada ikhtilaf. Mata kaki itu mesti kena. Yang ikhtilaf itu cuman tentang kepala. Kenapa mereka ikhtilaf? Ya karena hadisnya beda. Hadis yang pertama, Nabi membasahi tangannya, habis dibasahinya tangannya, disapunya, diusapnya dari depan ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi membasahi tangannya, habis itu dimasukkannya tapak tangannya di bawah sorbannya, walam yangqud imamatahu, sorbannya tak dibukanya. Ini sorbannya diginikannya aja. Hadis yang ketiga, Nabi membasahi tangannya, beda antara air untuk rambut, beda antara air untuk telinga. Itu yang dipakai mazhab Syafi'i. Hadis yang keempat, Nabi membasahi tangannya dan dia menyapu, yamsah imamatahu, diusapnya sorbannya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kita banyak ikhtilaf ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah, mengusap kepala gara-gara sunnah, itulah maka ikhtilaf. Apa pula kau bilang ikhtilaf gara-gara tak berpegang pada sunnah? Gara-gara sunnah itulah orang ikhtilaf. Justru gara-gara hadis itu terjadi ikhtilaf. Tapi bukan berarti ulama itu meninggalkan hadis. Mazhab Maliki sapu semua, rasakan tapak tangan, sapu semua, menyambung ke telinga, satu air. Mazhab Hanafi basah seperempat kepala. Kenapa seperempat kepala? Karena kata dia kepala ini 4 tapak tangan, 1, 2, 3, 4. Dari mana dia dalil mesti basah seperempat? Karena waktu Nabi membasahkan tangan itu masuk tapak tangannya seperempat kan? Dari mana dalil cukup 3 helai saja?
Karena Nabi membasahkan tangannya, beda antara air kepala, satu lagi dibasahkannya dengan telinga. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Baru sapu. Ini bagian dalam. Baru sapu. Bukan asal gini-gini aja. Terus kata dia, macam mana kalau kita campur mazhab karena ketidaktahuan dalam berwudu? Lalu kemudian diambilnya air, diginikannya kepalanya, lalu kemudian menyatu dengan telinganya. Mazhab Maliki. Berarti dia udah mencampur mazhab lah itu Pak Ustadz. Mungkin SMP-nya Muhammadiyah, SD-nya, SMA-nya Al-Ma'arif NU. Balik ke fikih mazhab. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih paling rendah dalam mazhab Syafi'i. Ditulis oleh orang Lampung, tamat Al-Azhar Kairo tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dia selesai mazhab Syafi'i di Al-Azhar. Dulu dengan santri di saung tuh dibacakan khatam buku tuh. Nanti kalau mau pakai bahasa Arab baru naik Fathul Qarib, syarah dari Matan Takrib. Naik lagi ke atas baru I'anatut Talibin. Berpegang kepada mazhab supaya kita tidak bingung sendiri. Wuduknya sah, bukan berarti wuduknya tidak sah. Wuduknya ketika itu ya dia pakai. Ada seorang ulama mengajari Sultan ini mazhabnya Hanafi. Sultan Turki itu Hanafi. Itu kenapa ya Turki itu mazhabnya Hanafi? Jadi Sultan ini datang bertanya, macam mana cara berwudu, macam mana cara sholat. Diajarkannya pakai mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini. Tapi yang saya amalkan begini. Kalau kami mau belajar perbandingan mazhab Pak Ustadz, bidayatul mujtahid wa kifayatul muqtasid. Bidayatul mujtahid Imam Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu mazhabnya Maliki. Bukan berarti dia ahli mazhab lalu dia tak bermazhab. Dia bermazhab. Mazhabnya Maliki. Kalau mau yang simple, yang modern, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana kita bisa menerima takdir yang baik dan buruk terhadap diri kita? Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Yang di sini, tanamkan di sini di kepala nih, bahwa yang terjadi pada diriku ini sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum dapat undangan, walimah. Sementara antum berjanji bahwa antum datang ke dia setelah wisuda, skripsi antum ditolak terus datang. Maka mesti antum yakinkan bahwa ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena kalau antum tak berkeyakinan begitu, rusak dua-duanya nih. Undangan orang ini rusak, skripsi rusak. Ini dulu ditanamkan di sini terus kepalanya.
ini sudah takdir Allah. 50 alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan ini 50.000 tahun yang lalu. Sekali dia datang berbisik, ulang lagi. Sekali datang berbisik, ulang lagi. Cari hadis itu di Google, screenshot, buatkan di layar handphone. Setiap handphone tengok, baca itu. Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan untuk sini. Untuk sininya zikir. Tak ada yang menenangkan hati ini kecuali zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Pergi ke Bangkinang, habis Bangkinang terus ke Kuok, habis ke Kuok jumpa jembatan simpang Rantau Berangin, belok ke kanan, terus nanti ada gapura pesantren Darussalam Kabun. Nah, masuk dalam, jumpai Buya Alaidin. Buya Alaidin, ini udah iko belum? Saya mau mengambil talqin zikir. Macam mana cara berzikir? Nanti ditalqinkannya zikir. La ilaha illallah. Nah, berzikir mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Izin. Izin itu alif zal nun. Izin. Kalau ini uzun. Uzun telingo. Izin dengan uzun ini satu akar kata. Kenapa? Karena orang baru dapat izin setelah pakai uzun. Dapat izin mengajarkan ini karena udah didengar dengan uzun. Alif lam mim. Kan didengar pakai telinga kan? Baru kita bisa mengajar. Begitulah nanti didengarkan di telinga itu, ditalqinkan. La ilaha illallah. Didengarkan di uzun untuk izin. Zikir. Di sini dengan ilmu, di sini dengan zikir. Kalau hanya di sini tak selesai di sini. Berkecamuk dia. Kalau hanya di sini tak selesai di sini. Mesti selesaikan dua-duanya. Selesai di sini, selesaikan. Saya di sini udah Pak Ustadz, di sini pun udah, di sini belum, pejamkan. Kalau yang ini mudah nih, pejamkanlah. Tapi di sini ini tak bisa, dipejamkan, dia berputar-putar. Nah, ini dengan ilmu, ini dengan zikir. Ini namanya kecerdasan intelektual. Ini namanya kecerdasan spiritual. Ini intelektual, tapi kalau ini tak selesai jadi telek dia, bukan intelektual. Telek ayam mampu. Terkadang hidup ini banyak melihat ke atas. Nah, ini belum selesai. Hasilnya. Pejamkan. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Allah tak mengatakan jangan tengok, bukan jangan tengok kata dia. Jangan kau ulurkan biji matamu. La tamuddanna 'ainaika. Jangan kau ulurkan biji matamu. Cuman kalau mengulurkan tangan kan begini. Kalau mengulurkan biji mata, keluar biji mata itu menengok rumah orang. Jangan kau ulurkan biji mata. Orang yang punya mobil 5 miliar diulurkannya biji matanya ke atas, dia tak bersyukur. Kenapa? Dia tengoknya kawannya punya private jet. Jangankan nengok kawan punya private jet, nengok kawan posting private jet pun sakit hati kita. Jangan posting semua nikmat Allah, karena tidak semua orang ikut senang dengan kesenangan kita. Jangan posting semua rezeki, karena tidak semua orang ikut bahagia dengan rezeki kita. Posting ngaji ramai-ramai bagus, tak masalah. Selesaikan sini, selesaikan sini. Bagaimana hukumnya berteman, di depan baik, di belakang dia tidak menyukai kita? Kita tak tahu. Nahnu nahkumu bizzawahir
wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menengok zahir, batinnya urusan Allah. Seandainya saya disingkapkan Allah hijab, berzikir disingkapkan Allah hijab, terbuka hijab, sehingga saya tahu semua isi hati tamu yang mau datang, maka saya minta kepada Allah, ya Allah, tutupkan hijab ini supaya aku ikhlas menerima tamu. Karena kalau dibukakan Allah hijab, saya udah tak ikhlas lagi. Nengok satu rupanya mau mencalek, nengok satu rupanya mau endorse, nengok satu. Tutupkan hijab nih ya Allah. Jadi bagi orang yang sudah ingin mencari ridha Allah, karomah-karomah itu mengganggu. Karomah ingin tahu isi hati orang, karomah ingin tahu siapa tamu yang mau datang. Bagi orang yang sudah sampai ingin mencari ridha Allah, itu mengganggu, kacau pikiran jadi. Tapi sebagian ulama disingkapkan Allah untuk menunjukkan bahwa karomah itu ada, tapi bukan berzikir mau cari karomah. Suatu ketika ada wali Allah di Aceh sedang ngajar di Labuan Haji, nama pesantrennya Darussalam. Dia sedang mengajar gini, tiba-tiba dia senyum, bukan senyum begini, bukan senyum sampai nyaris ketawa. Murid-muridnya heran. Waktu dia sedang mengajar gini, dia senyum sampai nyaris ketawa dan dibilangnya, kambing makan sirih, kata dia. Kambing makan sirih. Muridnya heran, apalah sih? Saya sedang mengajar fikih, kambing makan sirih. Selesai pengajian tak lama datang orang membawa kambing. Datang orang bawa kambing. Saya mohon maaf Tuan Guru, kenapa? Saya mau ngasih kambing. Sampai di jalan, maaf cakap, saya kebelet pipis mau kencing. Ku tinggalkan kambing nih, aku terkencing. Balik dari terkencing, habis sirihku tuh dimakan kambing. Nampaknya kambing itu makan sirih. Yang menengok itu namanya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali inilah yang membawa tarekat Naqsabandiyah ke Aceh. Syekh Mudawali ini mengambil tarekat Naqsabandiyah dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. 13 koto Kampar. Ini singkap, tapi jangan berzikir mau nyari itu. Itu hanya pemberian Allah untuk menunjukkan bahwa karomah itu ada. Makanya orang sebelum berzikir itu, ilahi anta maqsudi, yang mau ku cari ini engkau, waridhaka matlubi, yang mau ku tuntut ini engkau, bukan yang itu tadi. Nah, kalau orang berzikir mau nyari yang begitu-begitu, rusak hati dia, jadi dukun lama-lama. Saya punya teman, dia rajin ikut pengajian. Ketika tak sesuai pemikiran dia dengan saya, dia mulai jaga jarak dengan saya. Bagus. Kalau ada orang menjauhi kita, berarti doa kita sudah dikabulkan Allah. Kata siapa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kalau ada orang menjauhi kita, berarti Allah sudah mengabulkan doa kita. Doa yang mana? Allahumma srif anna su. Ya Allah, jauhkan aku dari orang jahat. Berarti dialah penjahatnya. Kalau tak ada orang menolong kita, berarti Allah sudah mengabulkan doa kita. Kata Syekh Sya'rawi. Doa yang mana? Doa yang tiap hari kita ucapkan. Aku tak ada yang nolong, tetangga tak menolong, saudara tak menolong, berarti doa kau sudah dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Kalau bolehlah kita mendengar Allah itu bercakap, selama ini kau bilang cukup aku, sekarang pas giliran cuma aku, kenapa kau heran? Kan kau yang selama ini minta cukup aku. Kadang kita ini selalu mengucapkan
yang kita tak paham ucapan kita. Udah terjadi baru kita bingung. Ya Allah, cukuplah engkau saja. Pas tak ada yang menolong, kita marah. Kenapa kawan tak nolong? Kau yang bilang cukup Allah. Padahal secara rasional pemikiran dia tidak benar. Berkali-kali saya coba menerangkan agar dia memahami, tapi dia tetap bersikeras dengan pemikirannya. Kalaulah cara berpikirmu ini betul, berarti Nabi bisa menjelaskan ke Abu Jahal, ke Abu Lahab. Sampai mati Abu Jahal, Abu Lahab itu tak bisa menerima penjelasan Nabi. Kalaulah begini caramu berpikir, berarti kau menyederhanakan Nabi Musa sampai tenggelam Fir'aun itu tak bisa menangkap penjelasan Nabi Musa. Kalaulah begini caramu berpikir, berarti kau menyederhanakan pemahaman konflik antara Nabi Ibrahim dengan Namrus sampai masuk nyamuk ke hidung Namrus sampai mati, tak bisa dia memahami penjelasan Nabi Ibrahim. Innama anta munzir, kau hanya ngasih peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa, lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa menguasai orang. Apakah orang yang rajin ikut pengajian dijamin baik? Baik dalam arti secara mindset, bersikap dan perilaku. Orang ikut pengajian ini 3 level. Yang pertama, daripada tak ada kegiatan, daripada aku di rumah nonton sinetron pun dia dapat pahala, langkah kakinya dapat. Yang kedua, penikmat kajian, dia mendengar kajian itu menikmati, karena duduk di pengajian itu dapat rahmat, menenangkan hati. Tapi belum sampai pada level pengamal, hanya sampai pada level penikmat aja, penikmat pengajian. Yang level yang ketiga, pengamal. Pengamal secara intelektual, pengamal secara spiritual. Ada orang ngaji ini yang diterimanya yang spiritual aja, masalah sabar, masalah qanaah, masalah zuhud. Tapi masalah pemikiran dia tetap liberal, pemikiran liberal tapi hati. Makanya kita disuruh ini connect semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kafah itu artinya Pak Ustadz totalitas. Mudah aja ngartikan. Kafah itu kabeh, semuanya. Ininya ikut mengaji. Jangan sampai ini spiritual, ini liberal. Nauzubillah. Bukankah orang yang ngaji ikut pengajian itu sudah memahami makna yang baik dan yang buruk? Ini cara berpikir yang terlalu sederhana. Hidup ini tidak hitam putih, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hidup ini jelimet macam benang layang-layang kusut. Makanya banyak orang bingung. Makanya memahami hidup, alam takambang menjadi guru. Banyak orang sesat di jalan yang lurus. Penting kita sudah mengaji, sudah berusaha, sudah berikhtiar. Makanya setiap hari kita minta. Dalam subuh tadi 2 kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina fiman ada hidayah. Itu yang paling penting, dapat hidayah. Bagaimana cara saya mendamaikan 2 orang kakak perempuan saya sedang bermasalah cukup serius, sampai tidak mau bertegur sapa, berurusan lagi seumur hidup katanya, sampai ada rasa benci. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang ini wali. Kumpulkan wali-wali ini. Bang, ayah, atuk,
Abang ayah, adik ayah, abang adik. Dudukkan ini yang berkelahi. Wa aslihu dzata bainikum, damaikan orang yang berkelahi. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada jalan Allah. La yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, tak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari 3 malam. Damaikan dia, dudukkan balik. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dudukkan. Ini duduk. Apa masalahnya? Selesaikan inti masalah. Jangan nasihati orang langsung. Jangan nasihati, dengarkan dulu. Apa masalahnya? Apa masalah? Selesaikan inti masalah. Jangan diceramahi orang. Tidak masuk surga orang yang tidak mendamai berkelahi. Tanya dulu apa masalah? Apa masalah? Duit belum bayar. Bayar dulu. Udah bayar baru damaikan. Inti masalahnya duit. Bagaimana tuntunan dalam Islam ketika seorang mertua perempuan tidak menyukai menantu laki-lakinya, padahal sang menantu sudah berusaha berbuat baik dan menjaga adab? Apa sikap yang terbaik yang harus dilakukan agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak melanggar syariat? Kita hanya bisa mengatur yang di dalam, kita tak bisa mengatur yang di luar. Kalau kita jadi imam berzikir, kita yang pikirkan di sini, tak perlu kita pikirkan makmum. Kenapa di sebagian masjid imamnya berzikir cuma 15? Saya sudah hitung tuh hari Jumat 15 saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal 15 berhenti. Kenapa? Karena imamnya memikirkan makmum. Asal dengarnya berzikir tak orangnya, udahlah 15 sajalah. Kita tak bisa memikirkan orang. Kalau saya pikirkan perasaan orang, udah lama asam lambung saya naik. Kita tata yang di sini. Betul menurut Quran, betul menurut sunnah, betul menurut ulama, sir ala barakatillah, berjalan. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Kalau mau diikutlah perasaan orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ibu mertua, aku sudah benar menurut Allah, aku sudah benar menurut Rasulullah, aku benar menurut guru-guruku. Sudah kutanya guruku, kutanya sama guruku, pimpinan pondok pesantren di Rimbo Panjang, LCMA dari Al-Azhar, Al-Mukarram Ustadz. Aku pun sudah bertanya ke Ustadz Riki, kata mereka aku ini benar. Sudah 2 orang bersaksi aku tak salah, Bu. Kalau ibu tetap membilang aku salah, aku serahkan, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan ibu kepada Allah. Tapi ingat Bu, beberapa orang yang udah kuserahkan kepada Allah 2 gendangnya, kalau tak ICU mati. Jangan diancam dia begitu. Lembut-lembut aja. Karena kalau kita ikut cakap orang nih, ini rumah saya, di samping rumah saya nih ada nenek-nenek sudah tua, umurnya 70, namanya Halimah. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ceritalah dia sama emak saya masih SD, tapi telinga saya ini menangkap tentang keris kepala bayan. Burung bayan itu macam burung kakak tua, tapi orang Melayu menyebutnya burung bayan. Burung kakak tua, burung serindit, burung bayan itu kepalanya sama, giginya begini. Nenek ini bercerita tentang keris kepala bayan. Mertua ini bonci sama menantu nih, bonci sebenci-bencinya. Akhirnya menantunya tadi pergi ke pulau. Di pulau itu dia bertanam.
tanam cabai, tanam petulo, tanam gambas, tanam ubi. Akhirnya tanaman tadi dijualnya ke pasar, dapat duit banyak, ditempahkannya lah keris kepala bayan. Keris kepala bayan bentuk tapi dari emas. Habis itu pergi dia ke rumah mertuanya, dipakai, dijamulah makan bejambar. Habis itu dibukanya keris nih, kata dia, kepala bayan, ini makan bejambar nih untuk kau nih. Dicucuk-cucukkannya kepala bayan tuh ke piring. Kalau antum mau coba, cobalah ke rumah mertua pakai keris kepala bayan, tapi dari emas. Saya tempahkan keris kepala bayan 20 biji di Pulau Natuna. Bisa buatkan keris kepala bayan, Pak? Bisa. Itulah yang tamu-tamu datang, saya pasangkan keris kepala bayan. Habis dah 20 biji. Tapi kepala bayannya dari kayu. Kalau dari emas, tumpur lah kita. Senangkan hatinya, doakan pada Allah. Berarti antum sudah lulus masalah sholat, lulus masalah puasa, lulus masalah zikir, lulus masalah sedekah, lulus. Dibuatnya menghadapi mertua supaya apa? Supaya kita berdoa, supaya sujud lebih lama. Kenapa setiap manusia ini ada masalah hidupnya? Istri baik, anak baik, mertua mak lampir. Supaya kita ini merasa tidak bisa mengendalikan semua. Kenapa orang jahil bisa memimpin orang alim? Fir'aun jahil memimpin Musa. Namrud jahil memimpin Ibrahim. Kenapa orang jahil bisa memimpin orang alim? Ditanyakan kepada ulama. Apa kata ulama? Supaya orang tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Begitu juga dengan hidup ini. Tak semua hidup ini bisa kita kendalikan. Anak baik, istri baik, mertua baik, menantu baik, semua baik. Tetangga hantu. Tak semua bisa kita kendalikan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa mengatur segalanya. Ujung-ujungnya wa ufawwidu amri ilallah. Tulis besar-besar baliho, kuserahkan mertuaku ini kepada Allah. Besok dibalasnya juga, kuserahkan menantuku ini pada Allah. Bagus, masing-masing berserah pada Allah mereka. Terakhir, anak yang berkebutuhan khusus wajib sholat tak Pak Ustadz? Soalnya anak itu tidak mengerti dan akalnya kurang. Siapa yang wajib sholat? Muslim, baligh, berakal. Dia baligh, baligh dia, umurnya sampai. Baligh itu artinya bulughh, sampai umurnya 15, 20, tapi akalnya tak ada. Badannya besar, akalnya anak kecil. Maka dia tak wajib sembahyang. Tapi tetap ajarkan dia sembahyang, karena Nabi menyuruh muru auladakum, suruh anak kamu sembahyang, wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Ajarkan dia berwudu, ajarkan dia sembahyang, suapkan makannya, gantikan pempesnya, pel badannya, gosok celah-celah, pakaikan dia deodoran, kasih minyak wangi, peluk, cium dia. Dia tak pernah meminta kamu jadi ayahnya. Dia tak pernah meminta kamu jadi ibunya. Dan kamu pun tak pernah meminta dia jadi anakmu. Allah yang mengirimkan. Andai saya diuji, saya pun belum tentu mampu. Berarti kalian menurut ilmu Allah kalian kuat. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan Allah anak berkebutuhan khusus, berarti menurut ilmu Allah kalian kuat. Boleh jadi kalian masuk surga bukan karena sholat, masuk surga bukan karena banyak sedekah, masuk surga bukan karena ahli Al-Quran,
tapi masuk surga karena syafaat anaknya. Baca hadis tentang syafaat. Al-Quran ngasih syafaat, anak penghafal Quran ngasih syafaat, malaikat ngasih syafaat. Ada satu syafaat, syafaat orang beriman. Dan anak ini beriman dan dia tak berdosa. Ketika dimintanya Allah Ta'ala, siapa yang mau kasih syafaat? Ada video polisi sebelum berangkat kerja, digendongnya, dipeluknya anak berkebutuhan khusus. Ada orang-orang yang diberikan Allah kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah iman dan Islam, ridha kepada takdir Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma shfi mardana, saudara-saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Warham mautana, saudara kami yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Ampunkan segala silap salah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikan kami rezeki yang halal yang barakah, berikan balasan yang terbaik kepada orang-orang yang sudah berbuat baik ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai ke anak cucu kami. Wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga hati kami, mata kami, lisan kami, kemaluan kami dari segala perbuatan maksiat. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman. Allahumma kama jama'atana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana Kau kumpulkan kami di majlis yang mulia ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita duduk di terpal. Ada sarapan pagi. Kalau cukup alhamdulillah, kalau tak cukup saatnya kita amalkan sepiring berdua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum